turnamen yang dilakukan secara nasional di daerah-daerah ini merupakan potensi untuk merekrut atlet-atlet baru untuk berpotensi untuk membawa nama harum secara nasional. Nah, kalau kita bicara tingkat nasional, atlet kita sudah berbicara di tingkat SEA Games, kejuaraan dunia. Sudah ada prestasinya. Sudah ada prestasinya. SEA Games, Asian Games kita juga pernah dapat medali. Kemudian pada SEA Games, setiap SEA Games ya alhamdulillah sampai saat sekarang ini biliar merupakan penyumbang medali emas. Nah, untuk atlet dari sendiri potensi di Sumatera Utara ini saya kira cukup bagus. Salah satu ada 2 orang atlet pelatnas yang sekarang sedang kita persiapkan menghadapi SEA Games 2015 di Singapura. Itu adalah atlet dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tapi kalau misalnya melihat provinsi-provinsi lain cukup merata nggak sih Pak sebenarnya? Nah, ada kesulitan kita di provinsi-provinsi lain. Memang kita sebenarnya ada 34 provinsi. Kita baru ada cabang ini yang ada Pemprovnya baru 28 provinsi. Baru 28. Jadi sangat sulit. Sangat sulitnya kenapa? Masih banyak masyarakat yang menganggap olahraga biliar ini merupakan olahraga hiburan. Sedangkan saya Undang-Undang Nomor 3 tentang keolahragaan bahwa biliar itu merupakan cabang olahraga prestasi. Seharusnya harus bisa membedakan yang mana olahraga prestasi, yang mana hiburan. Oleh karena itu kita menghimbau juga kepada pemerintah daerah. Ya, kalau Sumatera Utara saya kira tidak ada permasalahan dengan arena biliar. Tetapi ada beberapa daerah dengan peraturan daerah itu sehingga menutup biliar itu tidak boleh ada di daerah tersebut. Tempat-tempatnya pun tidak bisa Tempatnya ya? tidak bisa. Oleh karena itu yang kalau bersifat hiburan, itu tentunya tidak ada lambang dari PB Popsi, dari Popsi. Tapi kalau ada Popsi, itu merupakan arena biliar untuk melatih, merekrut atlet muda. Kalau kita tidak persiapan dari dini, tentunya ke depan atlet-atlet biliar akan hilang. Jadi mengenalinya dengan lambang Popsinya ya, membedakannya ya. Mungkin ada yang beranggapan seperti ini Pak. Ya itu kan mungkin kalau kita lihat di televisi juga image-nya ini kan agak miring kalau orang lihat gitu Pak. Mungkin ada penuh dengan hiburan, kehidupan malam, perempuan-perempuan seperti itu. Gimana sebenarnya kita mengatasi image ini? Nah, memang dalam peraturan daerah itu menyatakan bahwa kebanyakan olahraga biliar itu merupakan olahraga hiburan. Sehingga izinnya juga ke pariwisata. Tetapi kita berusaha mengubah image itu menjadi olahraga prestasi. Kalau dia arena biliar, dia tidak ada tempat restoran misalnya seperti itu, tidak ada minuman keras, tidak ada juga, tidak ada yang Mbak katakan tadi itu merupakan olahraga tempat melatih klub-klub arena biliar, melatih atlet-atlet baru di situ. Karena kesulitan kita, orang tua juga kadang-kadang tidak mengizinkan putra-putrinya untuk pelatihan biliar. Kita sangat kesulitan sebenarnya Mbak. Untuk atlet putri kita, saya panggil untuk seleksinya hanya ada 6 orang. Seluruh Indonesia hanya 6 orang. Yang bisa ikut seleksi nasional, itu sangat sulit. Kemudian kalau atlet putra kita banyak. Oleh karena itu harapan kita ke depan itu ya pemerintah daerah juga ikut membantu kita meningkatkan prestasi olahraga biliar ini. Kalau mungkin metode perekrutannya seperti apa Pak? Kita jemput bola langsung ke sekolah-sekolah atau seperti apa? Nah, sekarang kita berusaha bagaimana mengenali biliar ini di sekolah-sekolah. Seperti di Kalimantan Barat. Itu sekarang dari tingkat SMA mereka SMP, SMA sudah berlatih ini biliar. Yang bagusnya adalah tanggung jawab dari Pemprov masing-masing, dari pengurus di kabupaten dan mau di kota itu yang menyiapkan hal ini. Karena apa? Biliar ini termasuk organ mahal juga. Karena kalau kita bawa pulang ke rumah, paling tidak ruangannya harus lebar. Untuk beli mejanya, memerlukan dana. Oleh karena itu kejelian dari pengurus-pengurus di kabupaten itu untuk merekrut atlet muda untuk melatih. Saya kira para pengurus Pemprov itu punya meja biliar semua, tinggal panggil suruh latihan gratis, nggak usah suruh bayar gitu. Kecuali dia hiburan, ya urusan dari klub-klub yang lain gitu. Terkait dengan daerah-daerah mungkin yang masih melarang gitu ya keberadaan tempat-tempat biliar, upaya dari Popsi sendiri apa yang sudah dilakukan Pak? Dari Popsi saya pada rapat pertemuan antara pengurus besar cabang olahraga seluruh Indonesia, kita rapat dengan Menpora maupun Ketua KOI maupun Ketua KONI, saya sudah menyampaikan bahwa biliar merupakan olahraga prestasi. Oleh karena itu saya mengharapkan menghimbau pemerintah pusat juga akan membuat SKB bersama tentang memberitahu bahwa biliar itu merupakan olahraga prestasi. Oleh karena itu kalau arena biliar atau klub biliar yang ada izin dari PB Popsi, ini tolong jangan dianggap sebagai olahraga hiburan. Kecuali tidak izin dari PB Popsi, itu merupakan olahraga hiburan. Oleh karena itu saya minta para Pemprov di seluruh Indonesia bertanggung jawab tentang hal ini. Kalau sudah memasang label Popsi, itu tidak boleh ada hal-hal yang bersifat negatif. Jangan itu ditumpangi sangat memalukan juga kalau kita sudah mendapat restu seperti itu, tiba-tiba setelah ada pengawasan dari pariwisata ternyata disalahgunakan, ini sangat berbahaya. Baik.
kalau berbicara mengenai masalah pembinaan sekarang nih Pak, mungkin atletnya yang untuk event terdekat mungkin kita menuju ke SEA Games ya. Pembinaan dan apa metode yang dilakukan sekarang apa Pak? Saat sekarang kita sudah berjalan 1 tahun melaksanakan pelatnas, Mbak. Pelatnas ya. Setelah pelatnas, kemudian kita lihat dari berapa event ya, open turnamen yang dilakukan di Indonesia, sehingga ada juara-juara baru. Sehingga yang di pelatnas ini saya tidak mengambil langsung sebagai persiapan atlet SEA Games. Nah, pada bulan Januari kemarin, ini atlet-atlet yang pernah juara di open turnamen, ada sekitar 20 open turnamen kita laksanakan, kita panggil. Diadu, diseleksi bersama-sama atlet pelatnas, sehingga terpilihlah sekarang 11 orang atlet pelatnas ini. 11 orang Nah, ya. 11 orang ini karena waktu kita tinggal sekitar 2-3 bulan, sehingga PB Popsi berupaya memberikan kesempatan mereka melaksanakan latih tanding di luar, melaksanakan tryout maupun training camp. Nah, pada bulan Maret ini sudah berangkat untuk atlet yang Kerom di Vietnam, kemudian pada awal April nanti kita akan memberangkatkan ke Taiwan, karena Taiwan terkenal olahraga biliar yang divisi poolnya. Kemudian untuk divisi Inggris biliarnya, ini atlet dari Sumatera Utara. Ini sangat menguntungkan Sumatera Utara. Kenapa? Kita sekolahkan dia di Thailand selama 1 bulan. Nanti setelah itu kembali mereka ikut tryout lagi, sekaligus persiapan untuk atlet Sumatera Utara, persiapan PON saya kira, yang latih pelatnas. Kemudian dari snooker kita akan kirim juga ke Thailand. Kemudian English Biliar setelah kembali dari Thailand nanti kita akan kirim ke India untuk latihan sampai menjelang pelaksanaan SEA Games. Dan kita harapkan target Popsi itu tercapai 2 emas pada saat SEA Games 2 emas untuk SEA Games ya. 2016. Kalau misalnya melihat menimbang-nimbang, kompetitor kita sebenarnya siapa sih Pak? Negara mana yang paling dekat? Kalau dia pool itu ada bola 9 kita itu yang paling berat itu Filipina. Karena Filipina pembinaan sangat bagus. Kemudian kalau English Biliar mungkin Singapura kita. Nah, kemudian untuk snooker kita Thailand, untuk keromnya kita Vietnam. Inilah kompetitor kita yang kita sudah memetakan kekuatan lawan ini. Harapan saya kalau mereka yang kita kirim ke luar negeri berlatih sungguh-sungguh, saya yakin kita bisa mencapai target tersebut. Kira-kira metode pelatihan apa lagi yang digunakan? Mungkin pemberian fasilitas tambahan lagi untuk mereka? Kalau dari segi kualitas saya kira pemerintah dengan pemerintah baru ini sangat memperhatikan perkembangan olahraga, karena kita punya target semuanya. Kemudian selain itu juga kita diberikan kesiapan untuk melaksanakan tryout keluar. Ini saya kira salah satu upaya yang dilakukan pemerintah. Baik, berarti harapannya untuk SEA Games ini 2 emas? 2 emas, 2 perak, 1 perunggu. Tapi kalau misalnya mau merekrut yang atlet putri gitu, yang dicari yang seperti apa? Kebutuhan kita yang seperti apa? Atlet yang memiliki skill apa sebenarnya? Sebenarnya kalau mencari atlet itu yang punya talenta aja, dia punya keinginan. Dia keinginan untuk berlatih. Kemudian karena dia punya meja mungkin bisa datang lapor kepada pengurus di kabupaten, saya kira akan diterima itu. Jadi karena olahraga ini mau atau tidaknya itu loh. Kalau dipaksakan mungkin tidak akan berhasil. Tapi kalau dia berkeinginan, saya yakin bisa. Dan itu pun bisa dilatih ya kan Pak, bisa skillnya? Asal punya kemauan. Dan difasilitasi, jadi mungkin seperti pemerintah fasilitas dan masyarakat antusias bisa jadi. Oke, baik. Harapannya Satu, apa? harapan saya, dukungan pemerintah daerah itu harus kepada olahraganya harus sangat diperlukan. Tanpa ada dukungan pemerintah, tanpa dukungan masyarakat, saya kira olahraga apapun juga tidak akan berhasil mencapai prestasi yang lebih besar. Termasuk menganggarkan biaya juga Pak? Biaya saya kira itu tidak tidak menjadi permasalahan, karena saya yakin masyarakat kalau memang atlet ini berprestasi, saya kira masyarakat akan memberikan dukungan untuk persiapan tersebut. Dan mudah-mudahan orang tua juga yang tadinya memandang miring terhadap olahraga biliar ini bisa memberi peluang anaknya ya. Mudah-mudahan untuk mulai belajar biliar. Kita harapkan seperti Baik, itu. Terakhir Pak, apa harapan untuk keberlangsungan olahraga biliar ini di Indonesia? Ya, harapan saya ada satu keputusan pemerintah bahwa yang menyampaikan bahwa biliar itu merupakan olahraga prestasi. Sehingga kalau dia masuk dalam ranah hiburan itu urusan pariwisata. Tapi kalau dia dalam bentuk sebagai cabang olahraga prestasi, dia merupakan izin dari Menpora. Sehingga peraturan daerah mungkin bisa tidak mempengaruhi tempat atlet untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tanpa ada ini, saya kira kita tidak akan membuat atlet baru lagi di masa yang akan datang. Itu menurut saya. Dan tadi informasi juga untuk pemirsa, cara mengenali tempat biliar itu adalah kalau ada logo. Lambang PBPOSI logo. Itu harus diperhatikan, berarti bagi pemirsa bisa membedakan mana yang tempat biliar hiburan, mana yang
untuk berolahraga. Baik Pak Hafil. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir studio TVRI jauh-jauh. Mudah-mudahan lain waktu bisa mampir lagi. Selamat sore semua permisa di Sumatera Utara ini. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, boleh tetap di sini Pak Hafil. Langsung saja. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Ketua Harian PB Popsi Brigjen Abdul Hafil Fudin mengenai olahraga biliar. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh Pak Hafil nanti prestasi cabang olahraga biliar ini bisa menghasilkan 2 emas di SEA Games. Dan semakin banyak atlet-atlet yang bisa direkrut termasuk atlet putri. Nah, demikianlah sebagai penutup perjumpaan kami dalam Lensa Olahraga untuk hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam Lensa Olahraga episode berikutnya. Saya Feby Grace Sutajulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Salam olahraga.